Ya, bismillahirrahmanirrahim. Minasang sensei akan lanjutkan ya. Kita masih akan membahas tentang kata kerja perpindahan yang ditambahkan dengan partikel D. Ya, nah kata kerja perpindahan yang ditambahkan dengan partikel D. Ingat, yang ditambahkan dengan partikel D, kata bendanya itu biasanya harus berupa alat transportasi atau alat yang lainnya ataupun caranya. Cara apa? Alat transportasi apa? Alat transportasi yang digunakan si pelaku untuk mencapai tujuannya, ke arah yang dia tuju. Ya, itu yang kita bahas. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang pergi ke sekolah naik angkot, pulang ke rumah naik sepeda gitu ya, datang ke Indonesia naik pesawat gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita ingin menanyakan itu semua kepada seseorang yang melakukan kegiatan itu? Kita tanya, pergi ke sekolahnya naik apa? Datang ke Indonesianya naik apa? Atau pulang ke rumahnya naik apa? Nah, ini akan kita bahas ya. Jadi, di materi yang ini kita akan menanyakan cara transportasi atau naik kendaraan apa. Ya, kita akan tanyakan nih ke orangnya atau ke pelakunya tentang cara transportasinya atau naik kendaraan apa sih untuk bisa ke tempat tujuannya. Ya, nah kita lihat dulu pola kalimatnya. Pola kalimatnya yang pertama ada kata tanyanya yaitu nan. Nan. Nan ditambah dengan partikel D, ditambah dengan kata kerjanya yaitu ada ikimaska, ada kimaska, dan juga ada kaerimaska. Ya, minasang, karena ini pola kalimat pertanyaan, maka kata kerja perpindahan yang ini di belakangnya harus ditambahkan partikel K. Tambahkan partikel K dan juga tambahkan partikel K. Ya, karena ini adalah pola kalimat pertanyaan. Jadi biasanya kalau pertanyaan itu pasti di belakangnya ada partikel K. Kata tanyanya apa? Kata tanyanya adalah ini. Nan D, nan ditambah dengan partikel D lalu ditambah dengan kata kerjanya. Ada ikimaska, ada kimaska, dan yang terakhir ada kaerimaska. Apa sih nan? Apa sih D? Apa sih nan D? Gitu ya. Nah, kita lihat ya. Oke. Kita akan masuk ke unsur-unsur kalimatnya dari pola kalimat yang tadi ya. Yang pertama ada nan. Ini dibacanya nan, ini ya. Nan. Ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Sebenarnya nannya ini artinya sendiri adalah apa gitu ya. Nan ini artinya adalah apa. Tapi ketika dia disambungkan dengan si partikel D, kan jadinya nan D gitu ya. Nan ketika disambungkan dengan partikel D artinya bisa gini, naik apa atau dengan apa gitu ya. Dan nande ini atau nan ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara transportasi. Sebenarnya tidak hanya cara transportasi, tapi ada cara-cara yang lainnya ya. Dia biasanya menggunakan kata tanyanya nande. Tapi karena di materi kali ini kita membicarakannya tentang alat-alat transportasi, jadi nan di sini digunakan untuk menanyakan cara transportasi atau kendaraannya. Ya, lalu ada partikel D ya. Partikel D di sini artinya adalah dengan, tadi sudah dibahas, partikel yang menunjukkan cara atau alat atau sarana yang digunakan, yaitu ini. Ya, lalu kita masuk ke kata kerja perpindahannya, ada ikimas yang artinya pergi, lalu kimas yang artinya datang, dan kaerimas yang artinya adalah pulang, ya. Oke. Kita lihat dulu penjelasannya ya. Pola kalimat ini ya digunakan untuk menanyakan sarana transportasi. Ya, perhatikan pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan sarana transportasi atau cara transportasinya dari si pelaku atau dari si pembicara menuju ke tempat tujuannya. Ya, ini sudah sensei sebutkan berulang-ulang di depan ya. Jadi di materi kali ini adalah kita membahas tentang bagaimana sih caranya si pelaku untuk bisa mencapai ke tempat tujuannya. Apakah dia naik sepeda, apakah dia naik kereta, apa dia naik pesawat, apakah dia naik mobil gitu ya. Nah, ini akan kita bahas gitu ya. Dan sebelumnya tadi sudah dibahas sedikit ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kata tanyanya, yaitu bagaimana menanyakan si alat transportasinya ini ya. Oke. Ya, minasang, di ilustrasi gambar yang ini sensei sudah jelaskan sebelumnya
Ya, Sensei sudah jelaskan sebelumnya bahwa ini si perempuan ini yang memakai kerudung ungu ini adalah si pelakunya. Ya, si pelakunya atau si subjeknya. Ya, dia bilang basude ikimasu, ya, pergi naik bis. Lalu dia juga bilang baikude ikimashita, datang dengan menggunakan motor. Dan juga dia bilang densha de kairimasu, katanya pulangnya naik kereta. Ya, ini yang dia katakan. Lalu ada temannya yang bertanya gitu ya, temannya bertanya, perginya naik apa? Datangnya naik apa? Atau pulangnya naik apa? Gitu ya. Nah, si temannya ini mau bertanya ke sini menggunakan kata tanyanya ini, nan. Lalu diikuti dengan partikel D. Nande, nande ikimasu ka? Basude ikimasu. Nande kimashita ka? Baiku de kimashita. Lalu nande kaerimasu ka? Densha de kaerimasu. Kira-kira seperti itu. Kita lihat contoh kalimatnya ya. Oke, ini ada contoh kalimatnya. Kita baca dulu ya, minasan sama-sama ya. Oke, kita lihat dulu, kita baca dulu yang ini. Nande ginko ni ikimasu ka? Nande ginko ni ikimasu ka? Nande adalah ya, nan ini, nan atau nande adalah kata tanyanya yang digunakan untuk menanyakan kendaraan. Ya, jangan lupa diikuti dengan partikel D-nya ini. Lalu ginko ini adalah tempatnya, dan ni ini adalah partikel yang menunjukkan arah atau tujuannya, yaitu si ginko-nya ini. Artinya adalah bank ya. Dan ikimasu ini adalah kata kerja perpindahannya yang artinya adalah pergi. Karena dia kalimat pertanyaan, nan ini kan pertanyaan, artinya adalah apa? Maka di belakangnya harus ada partikel K. Partikel K adalah partikel yang menandakan bahwa kalimatnya adalah kalimat pertanyaan. Ya, jadi kalau diterjemahkan nande ginko ni ikimasu ka, kita bisa terjemahkan pergi ke bank naik apa? Pergi ke bank dengan apa? Dengan alat transportasi apa? Dengan kendaraan apa? Gitu ya, kira-kira ya. Nande ginko ni ikimasu ka? Pergi ke bank naik kendaraan apa? Atau simpelnya pergi ke bank naik apa? Atau bisa juga pergi ke bank dengan transportasi apa? Atau simpelnya pergi ke bank dengan apa? Gitu ya. Jadi kita bisa terjemahkan seenak mungkin, seluas mungkin supaya tidak terlalu kaku ya. Oke, lalu kalau ada pertanyaan, nande ginko ni ikimasu ka? Maka dijawab dengan basude ginko ni ikimasu ya. Basude ginko ni ikimasu. Pergi ke bank naik bis atau pergi ke bank dengan bis. Gampang ya, bisa lah pasti minasan ya. Oke, kita masuk lagi ke contoh yang berikutnya ya. Kita baca dulu. Ada pertanyaan gini, nande nihon ni kimashita ka? Nande nihon ni kimashita ka? Nande ini kan pertanyaan, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan naik kendaraan apa. Nihon ini nama tempatnya, artinya adalah Jepang. Ni di sini artinya adalah ke, ya, partikel yang menyatakan arah ataupun tujuan. Dan kimashita ini adalah kata kerja perpindahannya. Ya, jangan lupa karena dia kalimat pertanyaan, maka dia harus diakhiri dengan ka. Nande nihon ni kimashita ka? Datang ke Jepang naik apa? Nande nihon ni kimashita ka? Datang ke Jepang naik apa? Datang ke Jepang naik kendaraan apa? Atau datang ke Jepang dengan transportasi apa? Bisa ya, yang lebih enak menerjemahkannya bagaimana terserah kalian ya. Lalu dijawab dengan gini, hikoki de nihon ni kimashita. Hikoki de nihon ni kimashita. Hikoki adalah sarana transportasinya, yaitu pesawat. D di sini
ya, partikel yang menyatakan alat ataupun sarananya, dia mengikuti ini. Lalu Nihon ini sebagai tempatnya, ya, yaitu Jepang, dan Ni ini adalah partikel yang menyatakan arah dan tujuannya, yaitu ke Jepang. Dan kimashita ini adalah kata kerja perpindahannya. Jadi kalau dijawab dengan hikoki de Nihon ni kimashita, datang ke Jepang naik pesawat, atau datang ke Jepang dengan pesawat, atau datang ke Jepang dengan menggunakan kendaraan pesawat gitu ya. Jadi silahkan dibuat seenak mungkin bagaimana cara kalian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia ya. Oke minasang, ya, itu adalah beberapa contoh kalimat dengan menggunakan kata kerja perpindahan. Ada ikimas, kimas, dan juga kaerimas ya. Ikimas, kimas, dan kaerimas ya. Pergi, datang, dan juga pulang ya. Ada juga beberapa contoh kalimat dengan menggunakan kata tanya yang menanyakan sarana atau alat ataupun cara, yaitu nan. Ya, tadi sudah kita bahas semua contoh-contoh kalimatnya ya minasang ya. Oke, mungkin ada minasang yang mau tanya seperti ini ya. Sensei, boleh nggak kalau ditanya sama orang naik kendaraan apa, pulang ke rumahnya naik kendaraan apa, pergi ke sekolahnya naik kendaraan apa? Ternyata pas ditanya sama orang, ternyata kita tidak naik kendaraan apapun, atau kita ternyata nggak naik apa-apa gitu ya. Boleh nggak sih Sensei ya kita jawab seperti itu? Atau boleh nggak kita jawab, kamu ke sekolahnya naik apa? Oh, saya jalan kaki kok gitu. Saya cuma jalan kaki aja, boleh nggak sih? Jawabannya adalah boleh. Ya, tidak semua orang pergi ke suatu tempat dengan menggunakan kendaraan. Bisa jadi memang dia nggak naik apa-apa. Dia mau bilang, oh saya tadi pergi ke sekolah nggak naik apa-apa. Bisa. Atau bisa jadi temannya si B, dia menjawabnya, oh tadi saya ke sekolahnya jalan kaki. Bisa. Ada masalah di situ? Nggak ada masalah. Jadi boleh jawab seperti itu? Boleh. Ya, boleh ya. Kita lihat ya contoh kalimatnya. Oke. Yang pertama, ya, kita lihat dulu. Kita baca ya. Nande uchi ni kaerimasu ka? Nande uchi ni kaerimasu ka? Nande adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan naik kendaraan apa gitu ya. Lalu uchi di sini artinya adalah rumah. Ni di sini artinya adalah ke ya, dan kaerimasu ini artinya adalah pulang. Ya. D adalah partikel yang mengikuti si kata benda yang berupa pertanyaan. Ni ini adalah partikel yang mengikuti kata benda yang berupa tempat, arah ataupun tujuan. K adalah partikel yang menyatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat pertanyaan. Sekali lagi, kalau kalimat pertanyaan biasanya selalu ada partikel K di belakangnya. Ya. Nande uchi ni kaerimasu ka? Pulang ke rumah naik apa? Pulang ke rumah dengan apa? Pulang ke rumah naik kendaraan apa? Kira-kira seperti itu. Lalu kamu mau bilang, oh saya nggak naik apa-apa gitu ya. Maka kamu bisa jawab seperti ini. Nande mo uchi ni kaerimasen. Nande mo uchi ni kaerimasen. Kata tanyanya kita turunkan ke bawah, nande, lalu kita tambahkan dengan partikel mo. Partikel mo ini artinya pun. Kalau ada kalimat seperti ini, nandemo, kata kerjanya harus berubah menjadi bentuk negatif. Harus berubah menjadi bentuk negatif. Jadi kalau ada kalimat nandemo uchi ni kaerimasen, pulang ke rumah tidak naik apapun. Pulang ke rumah tidak naik kendaraan apapun. Pulang ke rumah tidak dengan transportasi apapun. Kira-kira begitu diterjemahkannya. Ya. Nah, kalau kalimat yang lainnya coba kita lihat. Nande uchi ni kaerimasu ka? Pulang ke rumah naik apa? Sama ya pertanyaannya. Lalu kamu jawabnya gini. Aruite uchi ni kaerimasu. Aruite uchi ni kaerimasu. Pulang ke rumah jalan kaki.
Aruite ini artinya adalah jalan kaki. Minasang, sebelumnya kita belajar beberapa alat transportasi. Kalau ada alat transportasi harus langsung diikuti dengan partikel D. Tapi kalau kalian mau mengatakan jalan kaki, jangan ditambahkan partikel D. Jangan kalian menyebutkannya aruite de uchi ni kaerimasu. Dame gitu ya, silang ya, dame desho ya, chigaimasu ya, salah ya. Jadi kita bilangnya aruite uchi ni kaerimasu. Pulang ke rumah dengan berjalan kaki atau pulang ke rumah jalan kaki boleh. Jadi ingat kalau aruite tidak bisa diikuti partikel D. Jadi nggak usah ditambahin partikel apa-apa. Ya, oke. Ini ada catatan penting untuk minasang ya. Jangan sampai lupa ya, dari judulnya aja sudah penting nih gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Ada beberapa perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang dari yang bentuknya non lampau menjadi yang bentuknya lampau. Ya, ini sensei sudah review berkali-kali supaya kalian ingat. Yang pertama, kalau dia bentuknya non lampau, dia berakhiran mas, dia akan menjadi mashita ketika dia bentuknya lampau. Dan ini adalah untuk kalimat yang bentuknya positif. Ya. Lalu dari bentuk kalimat non lampau, dia akan berakhiran maseng, ikimaseng, kaerimaseng gitu ya. Nah, dia akan berubah menjadi maseng deshita kalau kalimatnya kalimat lampau. Dan ini adalah untuk kalimat yang negatif. Dan yang terakhir adalah akhiran maska akan berubah menjadi mashitaka ketika dia ada di waktu yang lampau, ketika dia bentuk kalimatnya adalah kalimat pertanyaan. Ya, diingat ya. Lalu yang berikutnya, kata tanyanan yang diikuti partikel D seperti tadi nande, jika ditambahkan dengan partikel mo, maka kata kerjanya berubah menjadi bentuk negatif. Nandemo kaerimasen, nandemo ikimasen. Ya, gitu ya minasang ya. Jadi berubah menjadi bentuk negatif. Lalu yang terakhir, untuk mengatakan berjalan kaki atau jalan kaki, aruite ini artinya jalan kaki, tidak perlu lagi ditambahkan dengan partikel D. Jadi jangan bilang aruite de, jangan bilang seperti itu ya. Oke minasang, kokomade shitsu ga arimasu ka? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Gimana dengan materi kata kerja perpindahan dengan partikel D-nya? Muzukashi desu ka? Kantang desu ka? Ya, sulit atau mudah? Ya, kayaknya sih mudah ya, mudah sensei gitu ya. Wakarimashita ka? Apakah sudah paham? Hai sensei, wakarimashita. Iya sensei, saya sudah paham ya. Tapi kalau misalnya kalian belum paham, ada yang belum nyangkut dari materi yang sensei jelaskan, kalian tolong langsung ditanyakan ya. Silakan kalian tanyakan ke sensei di forum diskusi supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu kalian menanyakan apa dan sensei menjelaskannya bagaimana ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya, masih tentang materi kata kerja perpindahan. Tapi materi yang berikutnya akan sensei berikan di minggu depan. Supaya apa? Supaya kepala kalian gak ngebul. Jadi masih banyak lanjutan-lanjutan dari materi kali ini. Ya, minasang kokomade shitsu ga arimasu ka? Gak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo ditanya gitu ya. Kalau tidak, sensei cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan mohon maaf apabila sensei menjelaskannya masih terlalu cepat gitu ya. Tapi pokoknya kalau ada yang nggak ngerti langsung ditanya aja ya. Hai kokomade, sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.